dari ya itu ada di depan ya. Nah, iya. Cascading style sheet CSS. CSS C cascading S style S. Kalau kemarin HTML ekstensi HTML, kalau CSS ya CSS. Family terakhirnya CSS 3 ya. Masih. Bisa diakses inline, internal, eksternal. Nanti kita cobain. Ini reviewnya, overviewnya dulu. Oh, ini contohnya. Oh iya. Udah akan dibuka. Take HTML template-nya. Tadu, Pak. Sebelum kita nanti cobain itu studi kasusnya. Studi kasus. Internal boleh, eksternal boleh, inline katanya gitu ya. Sebagai bukti inline apa? Contoh aja, ada yang kenal div ya? Div ya. Div kenal ya. Kalian saya mau nyontohin yang menjelaskan yang kemarin div dan span itu. Udah dijelasin kan sama saya ya? Cuman biar menunjukkan lebih nyata. Nyata. Titik save pertemuan 3 apa ini? Nah, iya itu biasanya kayak gitu tuh. Nah, itu gimana sih pinjaman tuh, kenapa gitu jadi lain thanks udah gitu dong semuanya coba kabur. Udah aktif ya. Ini adalah div. Saya bikin divnya 3. Maka hasilnya begini. Di bawah. Yang dimaksud div itu apa? Gini ya. Saya kasih background. CSS itu yang bisa di mana tadi Pak? Inline. Nih. Pengaksesan CSS bisa lewat inline, internal, eksternal. Satu yang inline dulu saya contohin. Kalau inline, cirinya adalah ada atribut style. Pakai atribut style. Ini inline. Dari segi cara pengaksesannya ya, style. Ini kalau inline, boleh ada deh kasih note atau komen. CSS dilihat dari cara pengaksesannya. Cara pengaksesan itu ada internal, cirinya adalah atribut style. Atribut style ini
prinsipnya apa nih? Saya kasih background. Satu, saya ajarin. Nah, karena codingan atau sintaks CSS mah banyak ya deh. Banyak. Sulit untuk akan sulit kalau untuk mau mengajarkan semua. Jadi ini yang kena-kena aja, yang biasa atau umumnya dipakai aja. Kalau saya mau background gimana di CSS? Background color. Titik 2 deh kalau di CSS mah. Titik 2. Istilahnya itu ini adalah selector sama value-nya. Misalkan ini kita kasih warna green, titik koma terakhirnya. Background color titik 2 itu selektornya. Selektor ya. Jangan lupa deh. Pokoknya background color itu kayak atribut gitu ya. Titik 2 green adalah value-nya. Titik koma kalau CSS. Ini cara pengaksesan inline. Yang mana inline-nya maksudnya ini? Dia nempel di tab-nya. Dia ada di atribut style. Cirinya inline. Jelas? Hasilnya adalah lihat div, saya kasih background. Maka ini dengan nyata menunjukkan bahwa div adalah width-nya satu screen ya, full screen ya. Karena waktu kemarin saya bilang ini ya, kalau div itu ukuran width-nya full screen. Ini kan saya nggak atur width-nya, hanya saya kasih background aja warnanya. Nggak bisa kan? Itu inline. Seperti keluar loh. Kalau internal gimana? Internal nih, internal. Internal itu cirinya adalah ada tab style. Beda tuh. Bedanya apa, Pak? Kalau tab gimana? Ada tab style. Mana Pak contohnya, Pak? Ini nih contohnya. Style. Ini tab style. Kalau mau lengkap boleh ditulisnya tipe text CSS. Kalau mau lengkap. Kalau style doang sih boleh-boleh aja. Misal saya bilang div itu cara nulisnya gitu loh kalau di CSS. Div itu background colornya warna merah, boleh nggak? Aja. Udah. Nah, karena ini ada style, ini berarti dua sisanya ini adalah mengikuti cara akses internal. Jelas? Ada tag style, dia pakai tag style. Hasilnya adalah tuh sama sih tujuannya, cuma cara bikinnya. Kalau yang ini inline di tag, kalau ini bikin tag style, dipisahin gitu ya, di tag style. Cara ketiga eksternal, berarti gimana kalau eksternal? Ada file yang ekstensinya .cxs. Ininya, apa namanya? Cirinya.
bikin file sendiri, kemudian ditulis background color blue. Ini untuk berlaku pada mana? Misalnya div, semua div warnanya biru. Iya. Ini maknanya adalah semua div warna backgroundnya biru. CSS Di setnya apa? CSS.css misalkan ya. Boleh kan? lewat. Yang penting extensionnya .css. Kan beda-beda Pak. Apa di sela-sela gitu? Ini enggak? Bisa enggak? Kenapa? Belum ada ini ya Pak. Jadi dia nggak kenal. Ini kan file terpisah. Bagaimana dia bisa mengenali .css-nya? Maka dia harus ditautkan. Ditautkannya itu dengan cara link dan harus di head link. Ref Anjing, langsung ngetik dah. link itu nggak ada tutupnya ya. Ini ya. CSS.css. Kalau mau lengkap dikasih nih Style set, relevansinya dia adalah style style sheet, set, tipe teks, CSS, tipenya dia teks, slash CSS. CSS. Ini kalau belum lengkap. Ya kita langsung Kalau nggak mau coba lengkap, dari ya silakan ada ya. ini. Coba langsung klik link dah. Langsung ada kok. Kita tuh. Apa? Ya nggak? Ini salah apa bagaimana? Penipuan. Apanya yang belum dipanggil? Ini kan udah dipanggil. Baru di link doang aja gimana? Udah ini sebenarnya benar. Hanya saja ada masalah ini. Nih, tapi ini selain salah ini. Kalau dari sini gimana prioritasnya? Inline dulu, eksternal, internal. Mestinya kalau begini mah. Yang ini warnanya apa? Hijau. Kenapa? Emang hijau Pak. Lah kenapa enggak merah gitu maksudnya? Ya itu tadi karena ini nih. Karena inline duluan. Meskipun tadi saya di awal bilang ini slide salah. Saya kalau memperbaiki 50 ya? ini karena ini inline nih, maka ini yang dipakai. Coba aja dihapus. Jadi merah deh. Tuh. Kenapa merah? Ya karena adanya ini kan div adalah color red. Internal, ini kan. Tadi kenapa yang ini green? Ya karena ini CSS-nya dipakein yang inline. Dia priority lebih. Meskipun tadi saya bilang slide ini salah. Aduh, maksudnya salahnya di mana? Dari segi sininya apa? Salah bukan sih. Dari segi pemahamannya, khawatir menjadi salah pemahamannya. Ini bisa jadi benar, tapi bisa jadi salah gitu. Ini benar pada kasus tertentu gitu. Tidak berlaku umum. Nah, yang tadi yang eksternal nggak muncul,
coba deh yang ini di komen. Komennya terserah mau komen HTML berarti di tabnya gitu. Ini kan komen ya. Atau ada deh mau komen CSS. Kalau komen CSS itu slash bintang slash. Ini juga komen nih. Biru baru. Biru itu dari mana? Dari eksternal biru. Div warnanya biru. Coba. Ngerti ya? Pertama Jadi sebenarnya nih dari segi cara pengaksesan yang tadi saya ajarin sudah benar. Iya, betul. Ini kalau cara inline ada di atas bacanya di sini kan? Iya. Ini cara yang internal. Oh, style. Ini cara yang eksternal. Pakai file CSS. Kemudian ditautkan ini. Benar, tautannya juga benar. Hanya saja dia ada masalah prioritas yang mana yang mau ditampilin. Kalau dari versi tiga-tiganya saya munculin. Kalau dari versi slide dulu saya bikin, ini mestinya yang keluar adalah pertama inline. Kalau ada inline dia dahulukan inline. Oh ini nih div nih. Div tadinya mestinya warnanya apa? Di sini sih kalau eksternal warnanya biru, kalau internal warnanya merah, kalau inline warnanya hijau nih ya. Ini adanya apa? Oh, eksternal ada, internal ada, inline ada, kan di sini kan? Ya enggak? Yang mana yang mau dimunculin? Ternyata yang dimunculin adalah yang inline. Berarti prioritas pertama tuh, ya kan? Yang kedua, ternyata yang ini nih div IPB yang berlaku apa nih? Internal ada, eksternal ada kan? Ya. Ternyata yang dipakai adalah yang internal. Yang internal. Padahal di sini bilangnya eksternal. Salah kan dia bilang? Padahal Pak, oh yang berlaku yang internal yang merah tuh. Merah, Pak. Yang benar. Berarti ini salah. Pada kasus ini salah. Tapi coba saya pindahin posisinya, stylenya ini saya pindahin ke atas yang sini. Di atas yang eksternal. Ini yang eksternal kan? Sekarang yang berlaku apa? Yang berlaku yang eksternal. Berarti yang ini benar dong. Eksternal dulu, baru internal dulu. Makanya tadi saya bilang ini bisa benar pada kasus tertentu, tapi bisa salah. Tapi secara umum ini adalah salah. Jadi yang harus ini kan ada pemahamannya. Gimana pemahaman benarnya? Pemahaman benarnya adalah dia akan mencari cara pengaksesan terdekat. Maksudnya yang terdekat gimana Pak? Nih, contoh yang ini. Ini ada yang pertama apa? Kan dilihatnya mah dari atas ya. Yang pertama apa? Oh ada internal, div kan? Ke sini. Oh ada eksternal. Oh ada inline nih di sini untuk div yang ini. Yang pertama. Ada internal, ada eksternal, ada inline. Mana yang lebih dekat? Inline. Maka yang ditampilkan adalah yang ini. Nah untuk kasus ini ada internal, ada eksternal. Mana yang lebih dekat? Eksternal. Maka ini yang dimunculkan. Cuma kalau yang tadi caranya ini yang di bawah ini bukan karena di bawahnya deh. Balik lagi. Meskipun ini adanya di head, tapi kalau saya nempatinnya ini di bawah eksternal, berarti yang dikenali mana dulu? Eksternal, internal kan? Yang lebih dekat internal kan? Iya. Lebih dekat ke bawah maksudnya Pak? Gimana nih? Pastinya kita bingung. Begini Pak. Nih ada tempat nih.
Dari atas kan, kalau ini kan bacanya dari atas ke bawah ya. Dari atas bilang ini warna yang eksternal, bilang warna apa? Biru. Terus ke bawah bilang juga ini tuh warna merah, jadi ketimpa kan? Oh iya. Jadi merah. Terus ke bawah lagi. Kalau pas yang ini dia bilang ini warna hijau, tapi untuk ini, untuk kasus ini saja. Karena ini inline-nya di div yang ini. Maka untuk yang ini dia warna hijau. Tapi untuk yang ini sekarang warnanya apa? Merah. Gitu. Karena udah ketimpa tadi itu dari atas ke bawah. Makanya pasti saya bilang sih bahasanya paling dekat. Maksudnya tak paling dekat. Paling dekat ini kan tadinya biru, terus jadi merah, terus dikasih teks. Ini kan kalau ditarget maka begitu. Ini enggak? Berarti kan merah dulu, baru biru gitu tuh. Kalau misalkan ditarget, ini teksnya, berarti yang paling dekat ini kan? Maka merah. Oh iya Pak. Maknanya begitu menurut saya. Jelas? Ya kalau yang nggak jelas, yang nggak jelas gimana ya? Cara pengaksesan, clear? Jadi bukan pasti inline duluan, internal kemudian eksternal, atau pasti inline duluan atau eksternal kemudian internal, enggak. Tergantung posisinya, tergantung posisi adik-adik bikin ininya nih, yang mana duluan gitu. Kalau internal duluan ya berarti eksternal yang lebih utama. Jelas? Yang dikenai, yang dapat dikenai CSS. Yang pertama adalah elemen. Contoh elemen itu apa? Air. Contoh elemen air, api, udara, daun. Apa nih contoh elemen? Contoh elemen deh. Hah? Apa? Berarti belum ngerti dong. Yang namanya elemen itu yang mana? Waduh. Saya belum pernah pakai bahasa elemen ya. Elemen itu tag. Iya sih. Yang dikatakan elemen itu tag nih. Ini satu elemen. Elemen div, elemen body. Jelas? Jadi ini udah saya contohin belum ini? Udah saya contohin belum? Iya barusan Pak. Yang dapat dikenai CSS adalah elemen. Contohnya adalah ini sih. Ini adalah elemen div. Makanya harus pertamanya adalah selektornya dulu. Ini bisa dikenai elemen. Ya. Ketika saya bilang div background color red, berarti artinya ada semua div backgroundnya warna merah, kecuali ya tadi prioritasnya ini kan lebih utama ya. Berarti ini sama nih warnanya nih. Saya tambahin lagi div backgroundnya ya itu juga pasti, karena saya bilang di awal bilang semua elemen div gitu, warnanya merah. Jelas sampai sini. Selain elemen yang bisa dikenai itu juga adalah kelas.
elemen itu tab. Kalau kelas apa? Cirinya bintang. Nih, yang namanya kelas nih. Contoh saya bilang ini nih. Ini warnanya apa tadi? Merah dulu di atas ya. Oh, warnanya merah. Tapi saya bilang dia kelas, dia itu termasuk kelas kuning. Pantas infeksi begitu. Iya. Kuning ya? Enggak, kelas itu sama aja kayak kelas IFA, kan nama doang. Oh iya. Jadi kita kasih tahu nih bahwa ini kelas kuning gitu. Tekong. Iya, tag A gitu boleh lah. Aduh. Oke nih gini, terus di CSS bagaimana? Baik di inline baik di internal maupun di eksternal, cara nulisnya gini, bahwa kelas, tadi katanya titik ya, kelas kuning, backgroundnya warna yellow. Nah ini begini. Sehingga yang tadinya yang ini kelasnya kuning, warnanya kuning. Iya, ini namanya kelas kalau di CSS-nya. Kalau HTML-nya ininya tulis kelas. Kalau di CSS-nya kelas itu titik. Kenai CSS lainnya adalah Efeknya jelek. Biasa kali. Lalu dulu. itu di CSS-nya crash. Ada pagar. Bintangnya mana itu? Apaan? Bintang mana? Katanya kelas bintang gimana? Ya, kelas bintang. Nggak tahu juga. Bintangnya mana? Lagi kuliah kali. Ya. Contohnya gini, ID apa yang belum? Warnanya. ID-nya pink. Berarti di atasnya apa? Di sini ya. Grass. Backgroundnya warna pink. Pink aja. Will with the puppet look. Iya salah. Ini yang di depan keluarannya warna apa? Merah. Merah. Ini keluarannya warna apa? Hah? Merah juga. Ini keluarannya warna apa? ID. Lihat ID-nya apa? Biru. Kalau ada gini, elemen ada, ID ada, kelas ada. Berarti yang utama adalah ID. Nah, buktikan aja nih, misalkan ada div itu warnanya apa? Div itu tadi warnanya apa? Merah. Kemudian ID pink, kasih kelas kuning.
kelas kuning, beda-beda kan? Warnanya apa? Kuning apa? Pink, pink, pink. Ada sel. Begitu ya prioritasnya ya. Prioritasnya berdasarkan prioritas ini berarti ID kelas elemen berdasarkan prioritas. Kalian kan keluar Mana ya? Mana orang? Pinyo orang itu beda. Pinyo orang lain cok. di warna Gitu dong. kelasnya atau ininya ID dulu deh. ID Langsung yang warnanya merah. Merah. Belum ada kan ID merah kan? Belum. Kemudian saya bikin lagi div kelas warnanya Biru. tapi kalau gini dulu Ya. misteri warnanya warna apa nih misteri? Kalau misalkan sesuai warnanya saya ini red, ini warnanya warna apa? Hitam. Merah kan? Ya. Merah di putih. Merah. Kemudian saya bikin ini ada lagi kelas hijau. Warnanya misteri apa nih? Hijau. Ini di dalam kelas merah. Ini nih. Di dalam ID merah. Kemudian saya bikin kelas hijau. Nah, si misteri ini warnanya apa? Hijau. Yang warnanya hijau. Hijau. Satu doang. Merah nggak? Yang warnanya merah. 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 Biru. Banyak ketiga. Karena yang jauh merah biasanya ini Beri ya, coba. prioritas ini ya. Ya. Padahal yang lebih utama adalah prioritas kedekatan. Sekali lagi ya. Ada merah. Bikin pusing ya. Kalau gitu, soalnya kayak gitu aja nanti. Bikin pusing. Di hijau. Hijau apa? Kelas ya? Warnanya adalah tadi saya bilang apa? Hijau. Misteri apa ini? Hijau deh. Berarti kedekatan yang lebih utama ketimbang prioritas. Bisa gini juga deh. Saya kasih aturan gini ternyata. Saya bisa kasih aturan begini. Kalau ada ID merah, ya, atau begini. Tadi merah itu sama dengan apa? Merah itu tadi sama dengan apa? Dengan div kan? Iya. Nah, saya bisa nulisnya daripada begini, daripada div background color red, merah background color, padahal isinya sama kan? Bisa kita tulis begini nih, div, koma, merah, ini sama. Jadi div dan merah itu backgroundnya red, jelas? Ya. Jadi kalau setara, koma, pakai koma. Ini hasilnya bakalan sama hasilnya, ya, tetap aja. Ya, artinya kalau saya tambahin lagi div
jadinya merah. Tapi ada juga begini deh, saya bisa bikin aturan gini. Kalau ada div merah, kemudian di dalamnya ada kelas hijau, itu jadi background colornya warna kuning, karena merah dan hijau perpaduannya jadi kuning. Kalau ada ID merah, di dalamnya ada kelas hijau. Di dalam ID merah ada kelas hijau, itu jadi warna kuning. Coba ya, terus jadi kuning. Padahal kita nggak masangin kuning di sini, nggak ada kuning kan? Tapi yang ada ID merah, di dalamnya adalah kelas hijau, itu jadi kuning. Ini bisa kita atur begini, spasi, nggak spasi juga nggak apa-apa. Dan begini, kedalaman. Kalau tadi sama, pakai koma. Kalau di dalam itu pakainya hijau. Pakainya spasi. CSS, sintak CSS ini mau buat ini, tapi itu konsep dasarnya umumnya begitu nih. Kita mainnya di element, di kelas, di ID, mau di inline, di internal atau di eksternal, gitu aja. Kok bisa ya? Teknik layout div di CSS. Judulnya apa nih? Yang mana dulu Mas? Misalkan kita kasih title-nya apa? Ini nanti Ya, kita ini website apa sih yang beginiannya? Ini website apa? celumut di coding. Terus Baik. ya boleh lah, ikutin aja. Komputer. Tektonika Studios. Minimal maksud saya ada gini, kenapa saya adik saya minta kita kasih nama index.html. Udah di indeksnya dulu udah. Jadi kalau saya running udah bersih awalnya. Kira-kira ini dibagi berapa ini layoutnya? Bagi 3. Yes. Bagian atas, Tengah, bawah. Tapi ya udah. Ya udah. Ini saya ajarin ininya ya, teknik layouting ya. Biasakan pertama adik bikin layout utamanya dulu. Pertama kalau lihat begini nih, adik bikin dulu div untuk semuanya. Biasanya saya kasih nama ID container untuk yang pertamanya. Kenapa? Esensinya apa Pak? Kenapa mesti dibikinin ini? Kenapa nggak langsung aja? Begini nih, boleh jadi sekarang desainnya adalah full screen, tapi nanti suatu ketika nggak full screen, misalkan dia, sini nggak ada contohnya, yang
gini nih, agak tengah gitu. Jadi nggak full screen. Nah itu nanti kita tinggal merubah ukuran kontainernya aja dari 100%, jadi misalkan 800 pixel misalkan. Nanti dia semuanya langsung set, semuanya gitu. Nanti maksudnya ya, kegambar nggak? Jadi pertamanya dikasih dulu nih tempat segini, semuanya disimpannya di situ. Nanti suatu ketika ini akan dirubah ukurannya, tinggal merubah yang ukuran luarnya ini nih. Gituin. Yang di dalam yang menyesuaikan, ya. Itu ini tujuannya kenapa pertama dibikin satu dulu yang utama. Nah baru dari sini kita bagi bahwa yang atas ada namanya menu misalkan ya. Atau yang kita baginya gini aja, ada bagian head, ada bagian pakainya ID. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Kenapa pakai ID, Pak? Kenapa nggak apa? Kenapa nggak apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa Pak pakai ID? Kenapa enggak? Jawaban saya adalah bisa aja pakai kelas. Hanya saja karakteristik yang disebut ID sama yang disebut kelas. Kapan kita pakai ID, kapan kita pakai kelas? Itu kan pertanyaannya menjadi seperti itu. Kira-kira kalau ID itu karakteristiknya bagaimana? Yang ada yang tahu. Kalau ID itu ID, karakteristiknya unik. Unik bahasa Inggrisnya unik. Ya. Sedangkan kalau kelas artinya ini tunggal. Kalau ini bisa banyak. Artinya adalah kalau kita pakai ID secara logik tidak akan ada head lagi, tidak akan kita pakai lagi kecuali di situ saja. Sedangkan kalau kelas boleh saya panggil lagi, saya panggil lagi. Ngerti nggak? Saya pakai lagi boleh. Secara logik. Pada prakteknya sih boleh. ID-nya mau 10 juga kok bisa. Tapi nanti berpengaruhnya ketika di JavaScript gitu. Kalau JavaScript ID-nya harus 1 kan. Maka kalau kita pakai ID, usahakan ini dipakai unik 1 saja. Gitu ya. Boleh nggak Pak kalau saya udah bikin ID kan, bikin kelas kan? Boleh ya kan, itu beda. ID kelas berbeda. Namanya sama boleh. Yang nggak boleh itu ada ID head, ada ID head lagi. Atau kelas head, ada kelas head lagi. Kalau kelas head lagi boleh. Boleh, tapi temanya sama, stylenya. Oke, udah dibagi 3 nih. Kalau di running ya masih putih polos deh ya. Kan baru layoutnya. Baru layout. Bikinin aja dulu. Dari teknik yang tadi saya ajarin, inline, internal, eksternal, mana yang lebih direkomendasi? Eksternal. Ada yang inline, ada yang eksternal. Alasannya, ya kan? Untuknya alasannya. Kenapa yang inline? Yang inline kenapa? Yang inline tadi kenapa? Ada nggak mau eksternal? Langsung di situ. Ya. Jadi nggak ribet gitu ya. Nggak ribet, perlu bikin file lagi. Ya, betul. Oke, kalau yang eksternal. Ribet. Terlalu banyak file. Kesalahan terkait CSS, carinya di dalam itu. Kalau saya sendiri prefernya ke eksternal. Kenapa? Kalau ada dia bilang inline itu nggak ribet, ya iya kalau cuma 1. Padahal Banyak. CSS itu bisa banyak deh.
Misalkan nih, saya pengen ini itu adalah apa itu? Itu. Saya pengen ini backgroundnya hijau, warna teksnya itu merah, ukurannya besar, tebal, kemudian rata kanan, misalkan. Nah itu kan lebih dari satu CSS. Nah kalau itu semua ditemplok di sini, jadi berantakan sebenarnya. Jadi panjang banget gitu. Terus ini titik koma, terus ini titik koma, kurang rapi. Itu satu. Dari segi alasan argumentasi tidak ribetnya jadi luntur, jadi gugur. Akhirnya nanti akan lebih, kalau menurut saya akan lebih tidak ribet kalau ada rapi kan begitu, terkelola. Dan memang tadi keunggulannya adalah kita pisahkan antara HTML yang struktur, ya kan? Kalau bisa mah yang dikatakan codingannya baik itu antara yang HTML sama CSS-nya dipisah gitu, sama stylenya, sehingga kalau terjadi perubahan, kalau terkait masalah style ya CSS, terkait masalah struktur di HTML, ya. Makanya sekarang kita coba yang eksternal ya. Ya. Link. Cuma tinggalin doang. Udah jadi link. Style sheet yang ginian mah ada dihafalin aja. Gak usah dihafalin tapi dicobain terus menerus ingat sendiri. Tipe, teks, CSS. Arahnya kemana? Nama filenya style.css. Udah ada belum? Belum. Udah ada belum style.css? Belum. Belum ya. Coba koordinator. Tab namanya apa? Style.css. Biasanya sih ada ini deh. Body. Terus tadi kita bikin apa? Oh ada kontainer, ada head, ada body, ada foot. Ya udah kita bikin ini. Ada ID container, ada ID head, ada ID body, ada ID foot. Lapar gitu. Dia malah makanan food. Ya ini yang kita daftarin tadi. Tipe. Ya sebenarnya belum tentu juga kita pakai ya, tapi tidak apa-apa kita tulis aja. Yang kontainer. Sorry yang ini dulu nih. Yang head. Kayaknya ini warnanya hitam deh. Hitam. Nanti kita kasih background yang head ya. Background color black. Masih aja nggak. Kok nggak muncul misalkan? Kok nggak muncul? Kenapa? Bikin apa? Ya karena nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Bitnya 0. Ini black. Tapi perhatikan deh. Ini dia dari kiri tengah ya. Ya enggak? Berarti ini ada apa nih? Nama saya class container. Di body juga kasih, di foot juga kasih class container.
class content di masing-masing section. Tujuannya apa? Tujuannya nih buat ini nih sebenarnya nih biar ini nanti ke tengah atau full screen atau ke tengah bisa kita atur juga. Cuma nanti enggak jadi efektif efisien. Kalau saya nggak pakai kontainer berarti nanti di head saya atur, di body saya atur, di foot saya atur. Tapi kalau saya bikin class container, di class container saya sekali atur, ya udah berubah semua. Ya nanti kita cobain. Di atasnya karena nggak punya logo ini nih, jadi kita ganti aja ini dengan tulisan dulu ya, tulisan tag ini, jadi judulnya aja Tektonika Studio di headnya. Tektonika Studio. Oke, hasilnya baru kelihatan. Warnanya hitam. Mana pak tulisannya? Ini hitam. Cuma karena tulisannya warnanya hitam juga jadi nggak kelihatan. Maka kita ganti. Udah nih di sini. Nah, kita lihat nih tulisannya semua warna putih ya. Iya. Yang secara umum semuanya ya. Adapun ini kan sebagian sedikit kecil. Sedikit. Jadi ini yang bakal kita ganti. Kalau semuanya warna putih, kalau semua warna putih ya udah aja langsung di body kasih color white. Semua teks warnanya putih. Kalau di CSS color, untuk merubah teks itu warna color. Color titik 2 white. Berarti ada dua tuh ya. Satu background color, ada yang udah ngerti itu ya. Yang kedua adalah color. Kalau color ini buat merubah warna teks. Color white di body. Kenapa di body? Biar semuanya warna putih. Benar. Semua. Nanti di kontainer warna putih, di head warna putih, di body warna putih. Udah. Kalau judul ya, dia dikasih hak mengatakan bahwa itu adalah hal yang penting. Hak 1 Tektonika Studios. Dah. Kemudian ini saya lihat lagi nih. Saya butuh footnya warna ini nih. Saya kemarin kan udah saya jelasin kata saya gimana. Kalau mau ngedapetin warnanya yang sesuai dengan yang kita lihat, ya buka aja Photoshop. Caranya adalah ada ini nih, eyedrop, ya enggak? Eyedropper tool, pencet I. Ada deh, tunjuk yang mana warna yang diinginkan. Klik, nanti kan keluar di sini nih. Oh, itu warnanya adalah ini nih. S95644. Ya udah, ambil. Bahwa yang diputar backgroundnya adalah ini. Ada dulu. Depan dulu. Itu depan. Ketiga. Gak usah. Kalau nggak keluar, nggak ada isinya. Iya sih. Ya nggak? Nggak ada isinya. Kita lihat dulu, bawahnya isinya apa? Menu sekunder ya. Work Lab, Studio, Kontak.
Nggak ada alamatnya ya? 95 bro. Mau saya kasih, boleh nggak saya kasih ini kanan kiri gitu? Ini kan ada kirinya ya. Ini di sebelah kanan kan sebenarnya ratanya ya. Iya. Iya nggak? Iya. Ini kiri, ini kanannya nggak? Iya. Di kelas lab. Yang ini kelas untuk di kiri. Kelas lab. Terus ada kelas right. Kelas lab, kelas right. Ini nanti saya ajarin bagaimana bikin kiri dan kanan di CSS. Biasanya kalau ada kiri dan kanan itu butuh dibersihkan dulu deh. Ada namanya div class. Ini juga kita bikin clear. Tapi nggak diisi apa-apa, kosongan aja. Tapi dikasih deh. Soalnya kan tadinya begini. Awalnya itu kan desainnya itu bertumpuk blok begini, kan namanya div. Div kan full screen. Tadinya begini nih. Kemudian kita jadiin dia begini. Ngambang gitu istilahnya. Dari kiri ke kanan. Ini jadi kiri dan ini jadi kanan. Nah, biar yang di bawahnya itu begini lagi, itu butuh clear. Nanti kita bikin kan kelas clear belum ada kan? Belum ada. Jadi butuh di clear biar bersih. Ini siapa? Yang kiri untuk sementara saya tulis aja copyright dan copy. Ya, 2016. Yang kanan saya kasih list untuk menu ya, order list. Perlu nggak ya? Sebenarnya biar belum. Menunya memungkinkan untuk berubah nggak? Misalkan tadinya ke kanan, kemudian berubah ke bawah gitu. Enggak kayaknya ya. Kalau enggak sih ya udah biasa aja. Kalau biasa aja begini berarti. Menunya ada apa aja tuh? Work, lab, studio, kontak, blog, nation builder. Right. Kita atur sendiri aja ya. Home. Ini bagusnya pakai ini deh. L kan order list. Biar lebih ribet. Oh, biar lebih ribet. Home-nya itu mana? Index.html. Galeri sama apa lagi ya? Galeri kontak boleh nggak kontak?
3 dulu lah menunya. Dasar deh. Kalau misalkan ini kita list dulu baru list, berarti yang kita klik adalah text home. Tapi kalau kita mau ngekliknya listnya dulu, apa satu blok list gitu, mendingan dibalik. Jadi gini aja dulu. Warnanya gimana rasanya? Ganteng. Sama ya? Oke. Pak, kok masih jelek Pak? Kok jauh dari ini ya? Ekspektasi. Oke, kita rapihin. Sekarang di CSS-nya ya. Pertama, lihat. Ini saya pengen, ini kan ada jedanya nih, nggak nempel. Maka saya mau tempelin di bintang. Bintang itu apa maksudnya? Bintang itu di keseluruhan. Itu saya bikin marginnya 0. Apa itu margin, Pak? Margin itu adalah jarak dari bintang. Sebenarnya misalkan ini ya, misalkan div yang ini saya bilang marginnya 0, berarti itu jarak ini ke atas, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu 0, tempel. Kan lihat margin, jadinya itu tempel, tidak ada jarak begitu. Margin 0. Terus apa lagi? Sama. Pak, lihat Pak, ini warnanya abu-abu. Kuning aja. Oh, ini warnanya. Sekarang yang di body mana body ini ya? Saya kasih background color, warnanya untuk sementara waktu karena belum ada isinya, saya kasih aja tinggi 200 pixel. Sehingga hasilnya adalah seperti Cicak. di strukturnya itu kita bikin kelas kontainer ya. Kontainer sama apa? Left sama kelas right. Ada satu lagi. Apa? Clear. Ya. Kelihatan warnanya beda ya. Kalau kelas merah, kalau ID biru, kalau elemen biru juga. Birunya biru banget. Harga itu bang dia background refresh klik kanan apa ya sambut kok sama sih Sekarang hasilnya itu Tektonika Studio. Yang sekarang ini
100% kan? Ini nggak saya tulis juga kan, widthnya 100% nih. Bayangkan suatu ketika adik-adik ternyata tidak disuruh atau disuruh merubah yang tadinya ini full screen desainnya menjadi hanya 800 pixel. Saya tinggal ganti di kontainernya aja nih, maka semuanya akan 800 pixel. Pak, saya pengen tengah, gimana caranya? Biar tengah. Misalnya tadinya 800 pixel ya, biar tengah gimana? Di sininya dikasih ini deh, margin auto. Di tengah. Berapa? 400. Di kontainernya dikasih margin auto. Margin ya, margin auto. Di kontainer itu maksudnya di tempat yang utuhnya semuanya itu div, satu div kontainer kan yang menaungi semuanya, dikasih auto. Kalau di autoin dia ini maksud saya, kalau suatu ketika diminta widthnya 800 pixel kan begini nih, ada tampilannya kadang-kadang begini kan, ada yang tampilannya yang kayak tadi full screen. Jadi akhirnya tidak perlu ngeganti di head, diganti widthnya, body diganti widthnya, diganti width. Cukup sekali di kontainer berubah semua kan? Itu kegunaannya tadi kita bikin kontainer. Sampai di sini dulu sesi 1 sudah sedikit tergambar walaupun masih jelek ya. Nanti kita lanjutkan. Dipending dulu sampai jam 2 ya. Ah, di dulu apa?